Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, bersama Bu Nafi kita akan belajar pada tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang ketiga. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian mampu menghitung penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Selain itu, kalian mampu menemukan kata atau istilah dalam teks bacaan. Serta kalian mampu mengidentifikasi unsur karya dekoratif. Masihkah kalian ingat bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama? Anak-anak, contoh penerapan operasi hitung pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ketika kalian menghitung potongan kue atau makanan. Ketika kalian menghitung besar potongan pita atau bambu yang telah dipotong, dan lain-lain. Menjumlahkan pecahan berpenyebut sama bisa dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Nah, menjumlahkan pecahan berpenyebut sama itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan gambar dan yang kedua menggunakan garis bilangan. Contoh pemahaman dengan gambar, di sini ada soal 1/6 ditambah 3/6 hasilnya berapa? Masihkah kalian ingat letak pembilang dan penyebut? Ya, 1 dan 3 di sini sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Untuk menyelesaikannya, kita gambar terlebih dahulu pecahannya. 1/6. Untuk menyelesaikannya, mari kita gambar pecahan-pecahan tersebut. 1/6. 1 bagian dari 6 bagian. 1 bagian dari 6 bagian. Satunya kita arsir. Ditambah 3/6. 3 bagian dari 6 bagian. 3 bagian kita arsir dari seluruhnya 6. Kemudian kita jumlahkan berapa yang diarsir. Yang pertama yang diarsir ada 1 dan yang kedua yang diarsir ada 3. Lalu kita jumlahkan, hasilnya berapa? Ya, 4/6. Untuk penjumlahan berpenyebut sama, maka penyebutnya tidak akan berubah nilainya. Yang berubah adalah pembilangnya yang diarsir. Selanjutnya, pemahaman dengan garis bilangan. Masih menggunakan soal yang sama, yang harus dilakukan pertama kali, kalian membuat garis bilangan terlebih dahulu, mulai dari 0, 1/6 hingga 6/6. Lalu kita jumlahkan pecahannya. 1/6, 1 bagian dari 6 bagian. Kita lompat 1. Ditambah 3/6. 3 bagian dari 6 bagian.
kita lompat 3. Selanjutnya kita hitung dari 0 hingga ujung anak panah itu menunjukkan pecahan berapa? Ya, pecahan 4/6. Untuk penjumlahan berpenyebut sama, maka penyebutnya tidak akan berubah nilainya. Yang berubah adalah pembilangnya saja. Contoh lain, ada 2/5 ditambah 1/5. Untuk lebih cepatnya, kita tinggal menambahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Per penyebutnya berapa? 5. Ya, penyebutnya tetap sama. Di sini ada contoh soal cerita. Ibu membawa semangka dari kebun. Kemudian ibu bagi menjadi 8 bagian sama besar. 2 bagian diberikan Bu Nita, 3 bagian diberikan Bu Tini. Berapa bagian yang ibu berikan kepada Bu Nita dan Bu Tini? Bagaimana penyelesaiannya? Di sini kita tahu bahwa ibu membagi semangka itu menjadi 8 bagian sama besar. 8 di sini sebagai penyebut. Ya. Kemudian 2 bagian diberikan Bu Nita. Angka 2 di sini sebagai pembilang. 3 bagian diberikan Bu Tini. Angka 3 di sini juga sebagai pembilang. 2/8 ditambah 3/8 hasilnya berapa? Ya, kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Per penyebutnya berapa? 8. Ya, penyebutnya tetap sama. Jadi, bagian yang ibu berikan kepada Bu Nita dan Bu Tini adalah 5/8. Nah, ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan di lembar kerja peserta didik. Bu Nafi harap kalian sudah paham dan juga bisa menyelesaikan soal tersebut. Ketika kita membaca sebuah bacaan, terkadang kita menemukan kata atau istilah yang kita belum tahu maknanya. Coba bacalah bacaan berikut ini dan perhatikan kata atau istilah yang ditemukan beserta maknanya. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu, Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba, Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur, tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah,
Dari teks bacaan cerita Opa, kita dapat menemukan beberapa kata atau istilah seperti pesawat, pramugari, pengaman, udara, goncangan, hujan, cerah, dan mendarat. Ketika kalian tidak mengetahui makna dari suatu kata atau istilah, kalian bisa mencari tahu maknanya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, kalian juga dapat membaca handout yang sudah Bu Nafi berikan. Di situ terdapat makna dari kata atau istilah yang kita temukan saat ini. Itu adalah cerita Opa tentang pengalamannya naik pesawat. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Kalian dapat membuat ceritanya sesuai dengan pengalaman dan bahasamu sendiri. Apa yang kalian tahu tentang karya dekoratif? Ya, karya dekoratif merupakan menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Pada karya dekoratif terdapat beberapa motif. Misalnya, bunga, hewan, tumbuhan yang digayakan. Nah, motif-motif tersebut banyak dijumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, relief, candi, dan ukiran wayang. Masihkah ingat apa saja unsur-unsur karya dekoratif? Ya, ada garis, bidang, dan warna. Garis secara umum dapat dibedakan atas garis lurus, garis lengkung, garis miring, garis bertekuk atau patah, dan lain-lain. Bidang adalah suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, sedangkan warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata. Di sini ada contoh motif batik Toraja, motif khas dari Sulawesi. Motif-motif ini menggunakan beberapa pola garis, yaitu ada garis miring, garis lengkung, garis bertekuk, dan lain-lain. Coba perhatikan rumah adat suku Toraja ini. Gambar tersebut memiliki pola garis yang bermacam-macam. Ada garis lurus, garis horizontal, garis miring, garis melengkung, dan garis bergelombang. Tugas selanjutnya yaitu kalian membuat karya dekoratif yang menggunakan pola garis yang berulang. Di sini ada contoh karya dekoratif batik yang menggunakan pola garis yang bermacam-macam. Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini telah selesai. Bu Nafi harap pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Bu Nafi berikan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan kita semua. Bu Nafi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.